Zona nyaman adalah ruang batin yang terasa akrab, aman, dan terprediksi. Namun, di balik rasa nyaman itu tersembunyi jebakan halus yang sering kali tidak disadari, stagnasi. Zona ini seperti sangkar emas, nyaman, tetapi membatasi potensi tertinggi manusia. Hidup yang penuh makna dan pertumbuhan sejati jarang ditemukan di dalam batas-batas yang aman ini. Justru, kehidupan yang paling mendalam dimulai ketika seseorang berani melangkah keluar dari zona nyaman tersebut. Zona nyaman adalah titik temu antara rasa takut dan kemungkinan. Disinilah konflik batin terjadi. Di satu sisi, ada rasa takut yang berbisik pelan, mengingatkan akan ketidakpastian, kegagalan, dan rasa sakit yang mungkin terjadi. Namun, di sisi lain, ada potensi yang menunggu untuk terungkap. Sebuah dunia penuh peluang yang hanya dapat dijangkau dengan keberanian. Sayangnya, banyak orang memilih untuk kembali ke dalam kehangatan semu zona nyaman, meskipun kehidupan sering mencoba membangunkan mereka melalui peristiwa yang mengguncang. Sebuah kehilangan, kegagalan, atau bahkan momen pencerahan mendadak bisa menjadi panggilan untuk melangkah lebih jauh. Namun, respons umum adalah mundur, mencari perlindungan dalam rutinitas lama, meskipun jiwa merindukan sesuatu yang lebih besar. Rasa takut terhadap hal yang tidak dikenal menjadi penjara yang paling kuat. Pikiran kita dirancang untuk mencari kepastian dan menghindari risiko. Ketidakpastian dipandang sebagai ancaman, padahal sejatinya, di dalam ruang ketidakpastian inilah kehidupan yang sejati bersembunyi. Bayangkan seorang pelaut yang hanya berani berlayar di tepi pantai, menghindari samudera luas karena takut akan badai yang mungkin datang. Padahal, hanya dengan menjelajah jauh ke tengah lautan, cakrawala baru dapat ditemukan. Keluar dari zona nyaman bukan berarti mencari bahaya atau sengaja menantang risiko tanpa alasan. Ini tentang berani menghadapi tantangan yang selaras dengan pertumbuhan diri. Setiap kali seseorang menghadapi rasa takut dengan kesadaran penuh, ia sebenarnya sedang memperluas batas dirinya. Setiap langkah kecil di luar zona nyaman adalah kemenangan atas keterbatasan diri yang sebelumnya dianggap mutlak. Mereka yang berhasil melampaui zona nyaman seringkali menemukan versi diri yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari yang pernah mereka bayangkan. Peluang yang dulunya tampak mustahil kini terasa dapat dijangkau. Ketakutan yang dulu menahan kini berubah menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Kehidupan mengundang kita untuk terus tumbuh, berkembang, dan berevolusi. Proses ini jarang terjadi dalam kenyamanan. Seperti benih yang harus menembus tanah gelap untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh, manusia pun harus berani menghadapi ketidakpastian untuk menemukan makna sejati hidup. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tetap berada dalam batas aman, ataukah Anda siap melangkah menuju kehidupan yang penuh kemungkinan? Banyak manusia menjalani kehidupan dalam kondisi yang bisa diibaratkan seperti tertidur, terperangkap dalam ketidaksadaran kolektif yang mengendalikan pikiran, tindakan, dan keputusan mereka. Mereka hidup seakan di mode autopilot, terjebak dalam rutinitas yang berulang tanpa pernah benar-benar hadir. Pikiran mereka sibuk dengan kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu, sementara momen kini terlewat begitu saja, terbuang sia-sia. Ketidaksadaran ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia dibentuk sejak dini, tertanam melalui budaya, pola asuh, norma keluarga, pendidikan, dan ekspektasi sosial yang menuntut kesesuaian. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti pola yang sudah ada. Bersekolah, mendapatkan pekerjaan yang dianggap layak, membangun keluarga, menyesuaikan diri dengan standar kesuksesan yang telah didefinisikan oleh dunia luar. Semua ini membentuk pola pikir yang mengondisikan manusia untuk tidak mempertanyakan kenyataan. Seiring waktu, banyak yang kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka hidup dengan menjalankan peran yang diberikan, percaya bahwa mereka sedang mengendalikan hidup, padahal sejatinya mereka terperangkap dalam ilusi kontrol. Ketidaksadaran kolektif ini menciptakan batasan yang tak kasat mata, membatasi eksplorasi diri, potensi sejati, dan makna mendalam dalam kehidupan. Namun, mengapa banyak yang tetap terjebak?
Salah satu jawabannya adalah kenyamanan yang ditawarkan oleh pola lama. Ketika seseorang mengikuti arus yang sudah ada, ia tidak perlu berpikir terlalu dalam. Hidup terasa lebih mudah saat kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan, meskipun jauh di lubuk hati, ada bisikan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas ini. Ketidaksadaran kolektif menjadi alat yang ampuh bagi sistem yang ingin mempertahankan kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh bagi segelintir orang. Ketika populasi tetap dalam kondisi tertidur, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan, lebih patuh pada narasi yang disampaikan tanpa pertanyaan, dan lebih takut untuk melangkah keluar dari batas yang ditentukan. Namun, ada jalan keluar dari kondisi ini, sebuah panggilan untuk terbangun. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita sedang berada dalam pola autopilot. Momen ketika seseorang mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar hidup yang ingin saya jalani? Apakah ini pikiran saya sendiri, atau hanya hasil dari pengaruh luar, adalah titik awal kebangkitan kesadaran. Kesadaran sejati muncul ketika seseorang menjadi saksi atas pikirannya sendiri, mengamati tanpa menghakimi. Ketika kita mampu melihat pola yang selama ini mengendalikan kita, kita mulai mendapatkan kembali kekuatan untuk memilih. Memilih untuk hadir dalam setiap momen. Memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Memilih untuk tidak terjebak dalam ketakutan yang diwariskan. Kebangkitan dari ketidaksadaran kolektif bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kejujuran pada diri sendiri, dan kemauan untuk melepaskan identitas lama yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan diri. Namun, ketika seseorang mulai terbangun, hidup yang dulu terasa datar kini berubah menjadi penuh makna, keajaiban, dan potensi yang tak terbatas. Saatnya bertanya, apakah Anda hanya ingin berjalan dalam tidur, atau berani terjaga dan benar-benar hidup? Dunia yang kita tinggali bukanlah sekadar rangkaian peristiwa acak. Ia dibentuk oleh sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankan kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh di tangan segelintir orang. Sistem ini, meski tampak kasat mata, begitu terjalin dalam tatanan kehidupan kita, sehingga sulit dikenali oleh mereka yang terjebak di dalamnya. Status quo, keadaan yang tetap seperti adanya, bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kekuatan yang secara aktif bekerja menjaga segala sesuatu tetap seperti adanya. Pendidikan, media, budaya populer, hingga pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi, semuanya seringkali berfungsi sebagai alat untuk menanamkan kepatuhan, menghindari pertanyaan mendalam, dan memadamkan dorongan untuk berubah. Para penjaga sistem ini, baik secara sadar atau tidak, adalah mereka yang diuntungkan oleh struktur yang ada. Mereka yang telah meraih posisi nyaman dalam piramida kekuasaan tidak memiliki insentif untuk mengubahnya. Mengapa mengubah sistem yang membuat mereka tetap berada di puncak? Mengapa mengizinkan perubahan yang bisa mengguncang dominasi mereka? Ketidaksadaran massal menjadi bahan bakar yang mempertahankan status quo. Selama mayoritas individu tetap terjebak dalam rutinitas harian, terlalu sibuk dengan kewajiban, hiburan, dan distraksi yang tak ada habisnya, mereka cenderung tidak mempertanyakan siapa yang mengendalikan narasi besar dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi roda penggerak dalam mesin besar yang tak terlihat, menjalani kehidupan yang diatur oleh aturan yang tidak pernah mereka pilih secara sadar. Namun, bagaimana cara kekuatan ini bertahan begitu lama? Salah satu jawabannya adalah melalui ilusi keamanan. Sistem ini menawarkan kenyamanan yang terprediksi, stabilitas finansial, penghargaan sosial, dan penerimaan jika seseorang mematuhi aturan yang ada. Namun, di balik semua itu, ada batasan halus yang mengendalikan. Ketakutan. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan ketidakpastian jika berani melangkah keluar dari jalur yang ditetapkan. Kekuatan yang menjaga status quo tidak selalu terlihat seperti penindasan yang terang-terangan. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Pengondisian melalui pendidikan yang hanya mengajarkan kepatuhan, media yang mempromosikan standar kesuksesan yang dangkal,
dan sistem ekonomi yang membuat individu terjebak dalam lingkaran kerja tanpa akhir, mengejar ilusi kesejahteraan yang tak pernah benar-benar terpenuhi. Namun, ada jalan keluar dari cengkeraman ini. Jalan tersebut dimulai dengan kesadaran bahwa sistem ini hanya memiliki kekuatan selama kita tetap berada dalam ketidaktahuan. Ketika seseorang mulai mempertanyakan narasi yang selama ini diterima tanpa kritik, kekuatan status quo mulai terguncang. Kebangkitan kesadaran adalah ancaman terbesar bagi kekuatan yang menjaga keadaan tetap seperti adanya. Seorang individu yang sadar akan potensinya, yang berani memikirkan ulang nilai-nilai yang diterima secara turun-temurun, memiliki kekuatan yang tak terbendung. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus membiarkan diri dikendalikan oleh sistem yang tak terlihat, ataukah Anda akan memilih untuk menjadi arsitek bagi kehidupan yang lebih autentik, lebih merdeka, dan lebih bermakna? Dalam keseharian yang penuh rutinitas, banyak yang hidup dalam kondisi setengah terjaga, berjalan melalui kehidupan tanpa benar-benar hadir, seolah terjebak dalam mimpi panjang yang mengendalikan setiap langkah. Namun, di tengah kegelapan autopilot ini, ada secercah cahaya bagi mereka yang berani bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari ini? George Gurdjieff, seorang filsuf dan guru spiritual, mengajarkan bahwa kebangkitan kesadaran adalah proses yang memerlukan niat dan usaha sadar. Ini bukan pencerahan yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Ia adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk menggali ke dalam diri sendiri, menghadapi kebenaran yang mungkin tidak nyaman, dan melepaskan ilusi yang telah lama memenjarakan pikiran. Langkah pertama dalam kebangkitan adalah menyadari bahwa kita tertidur. Kita sering mengira diri kita sadar hanya karena kita dapat berpikir, berbicara, dan merespons lingkungan sekitar. Namun, apakah kita benar-benar hidup dengan kesadaran penuh, atau hanya mengulangi pola pikir dan tindakan yang diprogram sejak lama? Menjadi saksi atas pikiran sendiri adalah kunci pertama untuk keluar dari mode autopilot ini. Ini berarti mengamati setiap pikiran, reaksi, dan keputusan yang muncul tanpa menghakimi atau menekan. Ini tentang memperhatikan dorongan emosional yang muncul ketika seseorang mengkritik kita, atau perasaan takut yang muncul ketika dihadapkan dengan tantangan baru. Namun, mengamati saja tidak cukup. Kebangkitan kesadaran memerlukan kehadiran penuh di saat ini. Bukan tenggelam dalam penyesalan masa lalu, atau kecemasan akan masa depan. Momen kini adalah pintu gerbang menuju kesadaran sejati, karena hanya disinilah kehidupan benar-benar terjadi. Ketika seseorang sepenuhnya hadir, dunia tampak lebih jernih. Suara burung terdengar lebih tajam, nafas terasa lebih dalam. Ada ketenangan yang muncul ketika kita tidak lagi terjebak dalam pikiran yang berkelana. Namun, perjalanan ini penuh tantangan. Ego, yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, akan mencoba melawan. Ego adalah identitas yang dibangun dari pengalaman masa lalu, luka, dan harapan. Ia merasa terancam oleh kesadaran sejati, karena kesadaran mengungkap bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai diri, hanyalah konstruksi mental yang rapuh. Untuk benar-benar terjaga, diperlukan keberanian untuk melepaskan kendali yang semu. Ini berarti berhenti berpegang pada narasi lama tentang siapa kita, dan mulai merangkul ketidakpastian. Gurdjieff percaya bahwa hanya dengan usaha sadar, melalui refleksi mendalam, pengamatan diri, dan praktik kehadiran, kita dapat melampaui batasan yang diciptakan oleh pikiran. Kebangkitan kesadaran bukan sekadar konsep spiritual, ia adalah panggilan untuk hidup dengan lebih autentik. Ini tentang berani menghadapi ketakutan, melampaui ekspektasi sosial, dan menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar mengejar kesuksesan materi. Setiap manusia memiliki potensi untuk terbangun, namun tidak semua memiliki keberanian untuk memulai perjalanan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tetap tertidur, ataukah Anda akan menjawab panggilan untuk benar-benar hidup dengan kesadaran penuh? Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak dari kita terjebak dalam pola pikir yang terus berlari, entah ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang diliputi kekhawatiran.
Pikiran melompat dari satu skenario ke skenario lain, membayangkan kemungkinan yang belum terjadi, atau mengulang luka yang sudah lewat. Namun, di tengah kegaduhan mental ini, ada kebenaran yang sering terlupakan. Satu-satunya momen yang nyata adalah saat ini. Momen sekarang adalah pintu gerbang menuju kehadiran yang sejati, namun begitu banyak yang mengabaikannya. Kita hidup dengan perasaan bahwa kebahagiaan terletak di masa depan. Nanti, ketika kita mencapai tujuan tertentu, mendapatkan pengakuan, atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Namun, berapa banyak dari pencapaian masa lalu yang benar-benar membawa kedamaian abadi? Bukankah setelah satu pencapaian, muncul lagi keinginan lain yang membuat kita terus berlari? Kita terjebak dalam ilusi bahwa waktu adalah kendali utama atas kebahagiaan kita. Padahal, kecemasan sering kali lahir bukan dari realitas yang terjadi, melainkan dari pikiran yang membayangkan kemungkinan buruk yang belum terjadi. Pikiran kita menciptakan narasi tentang masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, seolah-olah dengan mencemaskan hal itu, kita bisa mengendalikannya. Namun apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar hadir? Ketika seluruh perhatian diarahkan pada momen ini, tanpa beban masa lalu atau ketakutan akan masa depan, segalanya menjadi lebih jernih. Nafas yang sebelumnya diabaikan kini terasa begitu nyata, mengingatkan bahwa kita hidup. Suara di sekitar yang tadinya dianggap sebagai gangguan kini menjadi bagian dari simfoni keberadaan. Bahkan tugas-tugas sederhana, seperti mencuci piring atau berjalan kaki, dapat menjadi pengalaman yang penuh makna jika dijalani dengan kesadaran penuh. Namun, hidup dalam momen sekarang tidak berarti mengabaikan tanggung jawab atau berhenti merencanakan masa depan. Ini adalah tentang menghargai apa yang sedang berlangsung saat ini, tanpa terganggu oleh kecemasan yang belum tentu terjadi. Mengapa begitu sulit untuk hadir di sini dan sekarang? Karena ego kita terus berusaha mengisi kekosongan dengan cerita-cerita yang membuat kita merasa penting, baik sebagai korban masa lalu atau pahlawan masa depan. Ego takut pada ketenangan, karena dalam keheningan momen kini, ilusi kontrolnya runtuh. Hidup dalam momen sekarang adalah bentuk kebebasan tertinggi. Itu adalah kebebasan dari penyesalan yang membelenggu dan dari ketakutan yang belum tentu terjadi. Ini adalah keberanian untuk menjadi, bukan hanya melakukan. Mulailah dengan hal sederhana, sadari nafas yang masuk dan keluar. Rasakan kehadiran tubuh Anda di ruangan ini. Amati pikiran yang muncul, tetapi jangan biarkan diri Anda tenggelam di dalamnya. Anda bukan pikiran Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran tersebut. Momen ini adalah satu-satunya yang nyata. Apakah Anda benar-benar hidup di dalamnya? Dalam dunia yang sering menghindari rasa tidak nyaman, konsep kesengsaraan yang disengaja tampak bertentangan dengan naluri manusia. Namun, George Gurdjieff mengajarkan bahwa pertumbuhan spiritual yang sejati tidak mungkin terjadi tanpa keberanian untuk menghadapi penderitaan dengan kesadaran penuh. Praktik ini bukan tentang mencari rasa sakit secara sia-sia, melainkan menempatkan diri secara sadar dalam tantangan yang mengungkap keterbatasan ego dan membebaskan diri dari ilusi kenyamanan. Kebanyakan orang menghindari rasa sakit dengan segala cara. Kita mencari kenyamanan dalam rutinitas, menghindari percakapan sulit, menunda tugas yang menantang, dan mengalihkan perhatian dengan hiburan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita terus menghindari ketidaknyamanan? Kita menjadi terjebak dalam zona aman yang membatasi pertumbuhan. Kesengsaraan yang disengaja adalah pilihan untuk menghadapi ketidaknyamanan secara sadar, untuk memandangnya sebagai guru, bukan musuh. Ini berarti melakukan hal yang sulit meskipun ego berbisik untuk menyerah. Ini berarti menahan godaan untuk bereaksi secara impulsif ketika dipicu oleh amarah atau ketakutan. Mengapa ini penting? Karena hanya dengan melangkah ke dalam ketidaknyamanan, kita bisa benar-benar memahami diri sendiri. Ketika dihadapkan dengan tantangan, respons otomatis muncul, kemarahan, ketakutan, kebingungan. Namun, di saat yang sama, ada ruang bagi kesadaran untuk muncul. Dengan mengamati respons ini tanpa terhanyut di dalamnya, seseorang mulai memahami bahwa diri sejati lebih dalam dari sekadar reaksi emosional.
Misalnya, ketika menghadapi kritik yang menyakitkan, ego cenderung melawan atau merasa tersinggung. Namun, dalam praktik kesengsaraan yang disengaja, seseorang mengamati emosi tersebut, merasakannya sepenuhnya, dan menyadari bahwa emosi itu hanyalah sensasi yang berlalu, bukan identitas diri. Praktik ini membangun kekuatan mental dan ketahanan emosional. Sama seperti tubuh yang menjadi lebih kuat saat dihadapkan pada tantangan fisik, jiwa pun tumbuh melalui tantangan batin. Setiap ketidaknyamanan yang dihadapi dengan sadar memperluas kapasitas kita untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kejernihan. Namun, penting untuk memahami bahwa kesengsaraan yang disengaja bukan tentang menyakiti diri sendiri secara tidak perlu. Ini adalah latihan spiritual yang terarah, memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan demi melampaui batasan diri. Beberapa bentuk praktik ini bisa meliputi: 1. Menahan reaksi emosional. Tidak segera bereaksi ketika tersinggung, melainkan mengamati perasaan yang muncul. 2. Menghadapi ketakutan. Secara sadar melakukan hal yang selama ini dihindari karena takut gagal atau ditolak. 3. Menghadapi rasa bosan. Duduk dalam keheningan tanpa gangguan, mengamati pikiran yang muncul tanpa melarikan diri ke hiburan instan. Kesengsaraan yang disengaja adalah jalan menuju kebebasan. Ketika kita berhenti lari dari rasa sakit, kita menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri, sebuah ketenangan yang tidak lagi tergantung pada kondisi eksternal. Rasa sakit berhenti menjadi musuh, melainkan menjadi pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Pada akhirnya, ini bukan tentang menderita, melainkan bangkit di tengah ketidaknyamanan. Apakah Anda siap menghadapi tantangan ini dan menemukan diri sejati Anda? Belenggu mental adalah penjara yang tidak terlihat, namun kekuatannya mampu membatasi potensi sejati manusia. Ia tidak terbuat dari rantai fisik, melainkan pola pikir yang tertanam sejak lama, keyakinan yang diwariskan, asumsi yang tidak pernah dipertanyakan, dan ilusi yang diterima sebagai kebenaran mutlak. Membebaskan diri dari belenggu ini memerlukan keberanian untuk menyelami kedalaman diri dan menghadapi bayangan yang selama ini tersembunyi. Sejak kecil, kita diajari apa yang dianggap benar, salah, mungkin, atau mustahil. Norma keluarga, budaya, dan pendidikan membentuk peta mental kita. Kita diajarkan untuk mengikuti, tidak mempertanyakan, dan menjalani kehidupan sesuai jalur yang dianggap aman. Pola ini tertanam begitu dalam sehingga kita tidak menyadari bahwa kita hidup dalam mode autopilot, sekadar mengulangi pola yang sama tanpa pernah benar-benar hadir dalam pengalaman hidup yang otentik. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari adanya belenggu ini. Tanpa kesadaran, seseorang akan terus terjebak dalam ilusi kebebasan palsu, merasa bahwa hidupnya dikendalikan oleh keadaan luar. Padahal, belenggu itu sebenarnya berada di dalam pikiran sendiri. Keyakinan yang membatasi tentang siapa kita, apa yang bisa kita capai, dan bagaimana dunia seharusnya bekerja. Bayangkan seseorang yang percaya bahwa ia tidak cukup pintar untuk meraih kesuksesan. Keyakinan ini, meski tidak berbentuk fisik, menjadi tembok besar yang menghalangi dirinya mengambil tindakan atau menghadapi tantangan baru. Begitu seseorang mengamati pikiran ini dengan kesadaran penuh, ia mulai memahami bahwa keyakinan tersebut hanyalah sebuah program mental yang bisa diubah. Pembebasan mental dimulai dengan pengamatan diri. Ini adalah seni menjadi saksi atas pikiran dan emosi, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pengamat yang netral. Saat kita mengamati pikiran, kita menyadari bahwa tidak semua yang muncul di benak adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah hasil conditioning masa lalu yang tidak lagi relevan dengan siapa kita hari ini. Proses ini membutuhkan keberanian. Mengapa? Karena dengan membebaskan diri dari pola lama, seseorang akan berhadapan dengan ketidakpastian. Tidak ada lagi jalan yang pasti. Namun, justru di tengah ketidakpastian itulah kebebasan sejati ditemukan. Ada 3 langkah praktis untuk memulai perjalanan ini. 1. Kesadaran diri yang jujur. Luangkan waktu untuk mengamati pikiran dan perasaan yang muncul, terutama saat menghadapi tantangan. Tanyakan, apakah ini keyakinan saya, atau hanya warisan dari masa lalu?
2. Melampaui narasi lama. Tantang pola pikir yang membatasi. Jika Anda selalu berpikir, saya tidak bisa, ubahlah menjadi, bagaimana jika saya bisa? Tantangan ini memecah pola lama dan membuka ruang bagi kemungkinan baru. 3. Bertindak dengan kesadaran. Bebas dari belenggu mental bukan hanya soal berpikir, melainkan bertindak. Setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran menjadi bukti nyata bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh ilusi masa lalu. Setiap individu memiliki potensi ilahi yang luar biasa, namun hanya mereka yang berani membebaskan diri dari belenggu mental yang akan benar-benar merasakannya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada diri sejati yang selama ini tertutupi lapisan ketakutan dan ilusi. Apakah Anda siap meruntuhkan tembok yang selama ini menghalangi cahaya diri Anda yang sesungguhnya? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.